Burung. Oh, ada yang kosong nih ya? 3. Yang belakang maju ke depan. Ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo, cepetan. Disiapkan ketua kelasnya, silakan. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Mas, ditutup pintunya, Mas. Pintunya minta tolong ditutup. Ini tadi yang nggak masuk siapa aja? Berapa anak tadi? 3 anak ya? 3 anak. Siapa aja? Rafael absen 26 ya? Ini dispen? Sakit. Terus siapa lagi? Absen 11. Fadel apa ya? Dispensasi apa? Oh, bola voli, turnamen. Terus nomor absen 16, Juniarto ya. Ini sama voli juga. Sama absen 32, Cynthia. Ini dispensasi PMR. Ya udah. Jadi ada 1, 2, 3, 4 anak ya. Berarti ini tinggal 30. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, waktunya masuk ke kelas. Sekali lagi. Waktunya masuk ke kelas. Ya, pas 30 anak. 9I. 9I masuk kelas. Karena jam terakhir sekarang ya. Jadi panas-panasnya. Yang tidak ada gurunya ke kantor. Masih Lagi yang tidak ada gurunya segera ke kantor. Ya nggak usah dada-dada, nah CCTV-nya kelihatan ya. Nah, kelas 9 memang ya. Karena jam terakhir, jam ke-7-8, panas-panasnya ya. Tapi tetap masih semangat ya. Masih ingat sekarang pelajaran informatika. Oh, spidolnya kok pas habis, Rek? Ada spidol lagi? Delapan H, ketua kelasnya ke kantor. 8H. Loh, habis semua? Oh, itu tuh. Makasih ya. Saya lupa ndak bawa spidol. Tanggal 11. Dah. Jadi di pelajaran informatika ini bab pertama kita kemarin mempelajari pengenalan informatika. Apa sih informatika itu ya? Nah, sudah tahu informatika itu membahas tentang bermacam-macam bab ya. Ada yang khususnya di bab 2. Di bab 2 silakan buka buku paketnya. Di bab 2 itu kita akan membahas tentang materi bab 2
Berpikir komputasional. Di bab 2 ini, berpikir komputasional itu sebenarnya sama dengan kita pada saat mempelajari pelajaran informatika di kelas 7 dulu. Ya, di kelas 7 itu dulu ada bab yang membahas tentang berpikir komputasional. Cuma bedanya apa? Bedanya ketika di kelas 8 di bab berpikir komputasional yang membuat beda adalah subbabnya. Ya. Subbabnya. Masih ingat kamu yang kelas 7 subbabnya apa aja? Yang kelas 7 bukan yang kelas 8. Ada di buku di sini ada. Yang di kelas 7 subbabnya untuk materi berpikir komputasional. Ada yang bisa jawab? Yang di kelas 7. Subbabnya apa aja? Lupa? Lupa, masa lupa kelas 7? Cuma 4. Siswa yang di kamar mandi segera masuk kelas. Saya kasih clue ya. Yang pertama, D. Dekomposisi. Apa lagi? Algoritma. Masih lagi Pak? PowerPoint. Pola. Atau pengenalan pola. Kurang satu. Abstraksi. Abstraksi. Ini kelas 7 dulu. Ya. Di kelas 8, nah kalau kelas 8 kalian bisa buka buku paketnya. Kalau buka buku paket dibiasakan mulai dari daftar isinya dulu ya. Di kelas 8 apa saja? Yang subbab pertama apa? Fungsi. Yang bab kedua, subbab kedua? Ya. Himpunan dan sistem bilangan. Yang subbab ketiga? Algoritma. Keempat? Struktur data. Nah, sama enggak? Enggak sama ya? Ada yang sama. Ada yang sama. Algoritma diajari di kelas 7, algoritma di kelas 8. Jadi penguatan, karena materi algoritma ini materi yang nanti akan sering dibahas di informatika, algoritma. Soalnya berhubungan dengan pemrograman, membuat program. Khusus untuk yang algoritma, makanya dibahas berkali-kali. Karena butuh penguatan atau pemahaman yang lebih mendalam. Nah, kita menginjak ke materi fungsi. Subbab pertama adalah materi fungsi. Sebelum menginjak materi fungsi ini saya tanya, dulu kan sudah ada BK atau berpikir komputasional, apa sih pengertiannya? Hah? Yang keras, yang keras. Gak apa-apa, jawab aja. Walaupun salah saya tidak akan marah-marah. Sebisanya kamu, seingatnya. Apa berpikir komputasional? Hah? Yang keras, yang keras. Ya enggak apa-apa, jawab. Berpikir dengan komputasional ditambahi kata-kata dengan gitu ya, tengahnya. Ya enggak apa-apa, kan jawab. Ada yang jawab yang lain? Berpikir dengan kritis, oke. Nah, sip. Ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir itu kan fungsinya untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Menyelesaikan masalah dengan apa, Mas? Dengan cara pikir komputer atau dengan cara komputer. Ya. Apa cara? Di sini ada kata-kata komputer ya. Pernah pakai komputer ya?
Ketika kamu memencet huruf A di keyboard, yang muncul di layar tuh huruf apa? Itu cara komputer. Ya. Itu cara komputer. Bukan nyontek. Ketika kita memberikan perintah, ya, bukan menyontek itu. Ketika kita memberikan perintah kepada sebuah perangkat yang bernama keyboard, kita akan berikan perintah dengan cara memencet, ya. Maka komputer akan memproses, ya, akan memproses perintah kita tadi menjadi sebuah tampilan sesuai dengan perintah kita, huruf A, atau keluarannya, ya, keluaran yang berupa tampilan berupa huruf A, keluarannya. Itu cara pikirnya komputer. Jadi ketika sama seperti kamu di rumah, ketika ibu atau orang tuanya kamu memberikan perintah, Mas atau Kak atau Dek, ya, belikan Indomie gitu misalkan. Kamu pulangnya bawa Indomie apa mixu? Nah. Nah, itu Indomie sama mixu. Berarti cara pikirmu belum menggunakan cara pikir komputer. Kalau menggunakan cara pikir komputer bagaimana? Ketika ibumu memerintahkan beli Indomie, pulangnya bawa Indomie, bukan bawa yang lain-lain, ya. Nah, ini kita belajar seperti ini, ya. Ya. Nah, kita sekarang memasuki sub materi fungsi. Di buku, nah tadi sudah buka daftar isi, sekarang silakan buka materi fungsi. Ada di halaman 24. Silahkan dibaca sebentar, ya. Materi fungsi. Yang jelas di buku itu, di buku paket kalian halaman 24 itu baca sebentar aja, 5 menit, ya. Itu ada beberapa contoh kasus. Contoh kasus tentang fungsi, ya. Contoh kasus, jangan ngomong tok. Ya. Contoh kasus tentang fungsi. Kalau di buku contoh kasusnya tentang fungsi apa itu? Di buku paket contoh kasusnya, contoh masalahnya atau soalnya, contoh soal. Tentang apa? Contoh fungsinya tentang apa di situ? Di buku paket? Oh, matematika, ya. Bilangan matematika. Gimana? F dalam kurung X terus sama dengan 2X tambah 3. Ini di buku paket, ya. Contoh fungsi yang ada di dalam buku paket. Loh, Pak, kok matematika? Kok bukan pelajaran informatika? Karena di dalam, ya, di dalam matematika, pelajaran matematika juga ternyata ada kasus fungsi dengan disimbolkan dengan huruf F, ya. Jadi ketika ada matematika yang soalnya berbentuk seperti ini, ada huruf F-nya, F dalam kurung X, berarti F ini singkatan dari fungsi, ya. Fungsi X adalah 2X tambah 3. Terus gimana penyelesaiannya? Ini maksudnya gimana sih? Berarti maksudnya adalah ketika kita memberikan perintah, ya, ketika kita memberikan perintah kepada huruf X, ya, maka hitungan, ya, perhitungan yang ada di belakangnya akan menghasilkan sebuah data atau keluaran atau output, istilahnya kalau di dunia informatika, ya, output. Jadi ketika kita memberikan sebuah perintah kepada huruf X, kita kasih perintah nih huruf X-nya, maka ketika kita proses akan menghasilkan sebuah keluaran atau output, ya. Ya. Contohnya gimana? Kita kasih perintah huruf X-nya. Kita kasih perintah misalkan huruf X-nya berubah menjadi angka bebas. Angka berapa? Jangan sama dengan buku. Yang ekstrim gitu, ya. 8. 8 apa 7? Masa SMP mainnya 1 digit? Ya? Hah? Berapa? Oke, 17. Ya, SMP itu paling enggak 2 digit lah. Ya. 17. Ketika kita memberikan perintah, jadi X-nya kita rubah jadi angka 17. Ya. Maka ketika kita proses, ya, ini masukan, ya, in. Ketika kita proses, maka X-nya
berubah menjadi angka berapa tadi? 17. Berarti 2 titik atau kali berapa? 17 ditambah 3. Akan menghasilkan atau outputnya berapa? 2 kali 17 berapa? 34. 34 tambah 3 berapa? 37. Nih ya, jadi jika kita memberikan masukan angka 17 dan diproses akan menghasilkan outputnya atau keluarannya angka 37. Fungsinya ada di mana sekarang? Fungsinya ya ini. Ya, fungsinya huruf X. Kita kasih perintah ya. Perintah atau fungsi ini di huruf X ini tadi. Sampai sini bingung? Bingung enggak? Ya. Sedikit. Biar tambah bingung lagi ya. Biar tambah bingung lagi saya kasih pretest kalian. Kalau hasilnya pretest nih kalian baik, berarti tandanya kalian enggak bingung. Kalau hasil pretestnya ini kalian jelek, berarti bingung beneran ini ya. Perlu penjelasan lagi atau perlu penguatan lagi. Ini LCD-nya bisa kan ya? Ada remote-nya? Kok melas, Rek? Kan duwe remote. Gak dikasih sama wali kelasnya siapa sih? Gak dikasih sama Bu Viva. Untung HP-nya bisa buat remote. Enggak pamer atau bukan promosi, tapi HP saya itu Redmi. Ya. Kalau Samsung nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak punya infrared. Pretest yang saya pakai, ini saya pakai bantuan aplikasi aplikasi Quizzes. Ya. Pernah pakai Quizzes kan? Oh ya, sebentar. Ya, silakan dihapus. Oh, ini yang lembar jawabannya yang belum saya bagikan. Silakan nomor absen 1. 2. Terus 2. Ayo cepetan. 3. 4. Oh, enggak ada ya. 5. 11. 4 tadi dispensasi. 6. 7. Duduk deh Mas, makasih ya. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Oh iya, dispen. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Absen 28? Dadah. Oh, ngelamun aja. 29. 30. 31. 32. Dispen. 33. 34. Iya. Dah seperti biasa ya. Jadi ini soal saya berikan, saya tanpa suara.
Saya memberikan soalnya tanpa suara kan ya. Kesepakatannya adalah peraturan pertama. Ketika saya memberikan soal tanpa suara, kalian menjawabnya juga tanpa suara. Ya. Jangan A, B, B, B. Jadi tanpa suara. Gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya dengan menggunakan barcode yang sudah saya berikan. Di barcode itu ada tulisan samar A, B, C, D. Ya. Jika A, kalian lihat disesuaikan dengan milihnya masing-masing. Jika A seperti ini, B, C, D. Tapi disesuaikan dengan punyanya sendiri-sendiri. Sebab ada yang berbeda. Ada yang A-nya modelnya gini, ada yang A-nya modelnya gini. Mendatar. Sampai sini jelas? Jelas ya? Dah. Silakan dibaca soalnya, benar kan? Setelah sudah yakin jawabannya, sebentar belum. Setelah sudah yakin jawabannya, kalian tinggal menunjukkan barcode ini kepada saya. Nanti saya akan scan jawaban kalian dengan HP. Ya. Di sini ada 6 soal. Ada 6 soal yang kalian bisa kerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada. Bisa dimulai, silakan dibaca dan dijawab. Apa ada beberapa 17 kurang 18, 19, 20 kurang 10 ya, kurang 9 kurang 8 kurang 6 mana lagi ya, kurang 3 kurang 3 kurang 2 enggak ada apa-apa, itu biasa lag. Kurang 2, siapa yang belum? Kurang 1. Nah pas 30. Kan bisa kelihatan dari sini kan ya nama-namanya. Ada 21 anak nih yang jawab benar. Oh sudah paham berarti ini ya? Kok ada banyak nih yang bisa ini? Ada 2 anak yang jawab salah, 5 anak yang jawab salah, 2 anak yang jawab salah. Lanjut? Kalau sudah paham enak nih, saya nggak usah jelaskan lagi nih. Langsung post test ini. Ya sabar, tunggu dulu. Tunggu temannya membaca dulu, nanti akan saya bilang, saya scan. Berarti sudah siap jawabannya. Panas. Dibuka aja, Rek. Panas, Rek. Panas. Buka aja pintunya, enggak apa-apa. Panas. Oh, silau. Oh iya. Tapi panas. Sudah. Sudah, oke. Yuk, saya scan. Silakan diangkat jawabannya. Oh, banyak yang benar nih ya, rupanya. Targetnya tinggi nanti kamu kalau benar, banyak yang benar ini. 24 kurang 5, 25. Siapa yang belum? Kurang 5 ini. 26 kurang 4 kurang 1, 29, 30 pas. 24. Kayaknya sudah bisa nih fungsi ini apa. Lanjut. Mudah ini ya menurut kalian? Ya udah alhamdulillah kalau mudah. Berarti nanti di materi ini kita bisa ya.
Yuk, ini soal berikutnya. Kelihatan yang belakangnya? Ini kota, ini lingkaran, kelihatan yang belakang? Ini segitiga ya. Oke, sabar, sabar, tenang aja. Udah? Udah, bisa di-scan ya? Yuk. Lima belas, 20, 21, 25, kurang 4, 26, sampai belum? 27 kurang 1. Kurang 1. Pas. Ada 15 anak yang salah. Ada 8 yang benar. Ini apa sih? Oh, ini kotak ya. Kebesaran. Soal nomor 4. Yuk, silakan. Sabar, temennya masih loading. Masih proses temennya masih. Sudah? Bisa saya scan? Oke, siap. Yuk. Angkat jawabannya supaya bisa terscan. Jangan sampai ketutupan yang warna hitam-hitamnya itu. 13, 18, 20, kurang 6, kurang 5, kurang 2, sudah. Kurang 1, pas 30. Kita lihat jawabannya. Ya, lumayan. Separuh ya. 14 anak itu kan separuh. Lanjut ya. Soal nomor 5. Tunggu dulu, temennya sih baca. Kamu kalau gini, yang belakang ketutupan gini-gini. Kasihan temen yang belakang. Sudah? Bisa di-scan ya? (14) kurang 16. Sabar, sabar. Kakinya saya ini sakit, Re. Kurang 3. Pas 30. Ada berapa kira-kira? Apakah lumayan. 18. Ya. Soal terakhir. Sabar. Kenapa ketawa-ketawa?
Dibuang mas, bungkus sampahnya. Nah. Udah, bisa di-scan? Yuk. 5, 6, 7, 8, 13, 17. Mana yang lain? 22, 23. Oh, nutup-nutup ojo goroi. 26 kurang 4. 28 kurang 2. Siapa yang kurang? 29 kurang 1. Pas 30. Kita lihat jawabannya. Ya, ini terakhir. Nah, ini ya. Coba perhatikan. Yang perlu kalian lihat tuh yang ada di atas ini, ya. Di atas ini nilai kelas, rata-rata kelas tuh berapa persen di sini? Kelihatan? 51%. Ya. Berarti saya nanti akan menjelaskan kembali tentang apa itu fungsi ya. Dan kalian silakan nanti berdiskusi secara berkelompok ya. Ketika saya berikan soal, di sini nilai kelasnya 50%. Berarti nanti target kita di akhir harus lebih dari berapa? 51%. Berapa targetnya? 100. Bener, 100%. Jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau ketinggian jatuhnya sakit loh. Kayak saya ini baru jatuh nih kakinya. Ya, sebentar, tunggu dulu, sabar. Berapa? 90 lah ya. 90%. Paling enggak 90%. Targetnya ya. Target kita nanti 90% ya. Dah. Mau lihat? Ya. Kalau di atas kan milik bersama. Kalau di atas ini milik bersama, kalau di bawah milik sendiri-sendiri. Dah. Sekarang tebak-tebakan. Yang jadi juru kunci siapa? Juru kunci itu yang paling akhir. Tebak-tebakan yang jadi juru kunci siapa? Kalau di sepak bola itu apa namanya? Kalau bukan masuk ke grup utama itu loh. Klub yang nggak masuk. Nah, klub degradasi. Siapa yang jadi klub? Barnes paling bawah. Hah, Barnes? Nggak, kayaknya bukan Barnes deh. Kayaknya cowok nih ya. Oh, cewek. Cewek ternyata. Siapa? Aulia ini berarti benar-benar tidak paham. Ya, benar-benar tidak paham. Tapi tenang aja, nanti saya akan beri penjelasan supaya paham. Ditambah lagi sama kalian silakan diskusi, ngobrol enak ya. Ngobrol santai dengan temennya. Ya, seperti yang sudah saya bagi kemarin kelompoknya ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin, silakan ngobrol. Bagi yang di tim-tim terdegradasi ya. Tim-tim yang ada di bawah ini ya. Ini kan nilai-nilainya mengkhawatirkan. Silakan nanti harus bisa
menyalip teman-temannya yang ada di atas-atasnya. Udah? Ini sudah ya? Sudah. Ya ini nanti di apa namanya dibentuk kelompok untuk membahas tentang apa itu fungsi. Nanti tunggu penjelasan saya dulu. Untuk apa namanya? Lembar jawabannya kalian simpan dulu. Nanti kita pakai lagi untuk post test. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Awas jangan sampai hilang ya. Dah, tadi fungsi. Coba perhatikan. Hup, hup, hup. Ya. Fungsi. Fungsi itu tadi setelah yang apa namanya? Yang untuk contoh matematika tadi ya. Fungsi itu adalah perintah yang berlaku pada kondisi tertentu. Dan ini ya, kata kuncinya adalah perintah. Fungsi itu adalah perintah. Fungsi yang ada di informatika ya. Beda nanti fungsi yang ada di pelajaran bahasa Indonesia lain lagi. Fungsi itu kegunaan. Tapi kalau yang ada di pelajaran informatika, fungsi adalah perintah yang berlaku pada kondisi tertentu. Contoh, yang soal tadi, kondisinya apa? Kondisinya adalah apa tadi, Rek? X plus 2x. Tadi 2x ya? Iya. Ya. 2x plus 3. Ya ini kondisinya ini. Kalau yang tadi. Nah, Pak, tadi kok bukan soal matematika yang muncul di pretest? Kan bukan soal matematika ya? Nah, kayak soal permainan game biasa. Itu sebenarnya adalah konsep dari fungsi. Contoh, saya kasih tahu ya. Tadi masih ingat, ada yang berbentuk apa tadi? Bulat. Ya kan? Ada yang berbentuk bulat. Ada yang berbentuk segitiga. Ada yang berbentuk persegi. Nah, ini cuma ada 3. Ya, ada 3. Ada 3 inputan. Ada 3 jenis input atau masukan. Terus prosesnya ada di mana? Prosesnya ada di ketika masuk ke jalur, ya. Ya, ketika masuk ke jalur, entah itu jalur 1, masih ingat ya? Jalur 2 atau jalur 3, di situ ada gerbang-gerbang, ya, yang menggambarkan contoh saya kasih salah satu contoh, lingkaran, tanda panah, segitiga. Ini merupakan proses atau fungsi, ya. Proses atau fungsi. Atau kita memberikan perintah. Berarti misalkan maka akan menghasilkan outputnya seperti apa? Misalkan ketika lingkaran masuk atau kita proses, ya, kita proses, di sini ada proses, ada fungsi, ada perintah, lingkaran berubah menjadi segitiga, maka keluarannya akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Segitiga. Ketika lingkaran, ya, ketika lingkaran ini maka akan menjadi segitiga. Ketika segitiga kita proses, akan menjadi apa? Segitiga kita proses akan menjadi apa? Kurang keras. Segitiga diproses jadi apa? Bukan lingkaran? Bukan. Ya, karena prosesnya di sini adalah lingkaran berubah menjadi segitiga. Kalau segitiga tidak memenuhi kondisi awal, berarti jadi segitiga. Kotak atau persegi, ketika persegi kita proses akan berubah apa tidak? Enggak, karena prosesnya
tidak menjelaskan tentang persegi, jadi atau kotak. Jadi tetap ya. Jadi proses ini berlaku pada kondisi apa? Kondisi ketika inputnya atau masukannya berupa apa? Gambar apa? Gambar lingkaran. Ya. Jadi proses ini ya atau fungsi ini akan berlaku ketika gambar lingkaran. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Saya rubah prosesnya. Kotak. Ya, saya rubah. Saya akan memberikan perintah kotak berubah menjadi segitiga. Ya, saya akan memberikan perintah kotak berubah menjadi segitiga. Ketika yang saya masukkan awalnya lingkaran, berubah apa enggak? Enggak, berarti menghasilkan apa? Lingkaran. Kok kurang semangat kira? Lapar tah? Makan. Nanti pulangnya aja makan. Segitiga. Ketika segitiga kita kasih perintah atau dikasih proses ya, diberi proses, berubah apa enggak? Enggak. Spidol letek meneh. Ketika kotak ya atau persegi, ketika persegi ini kita kasih proses, berubah apa enggak? Berubah. Jadi apa? Segitiga. Tadi Aulia mana Aulia? Bisa? Bingung Mas Yan? Bingung enggak? Masih bingung? Kalau saya jelaskan bingung, kalau temennya yang jelaskan paling nggak bingungnya. Siapa temannya kamu yang paling dekat? Regan. Oh, Regan. Mana Regan? Oh, kelas lain? Enggak lah, jangan. Dah, sekarang coba gini aja. Silakan kalian berkelompok, ya 4 aja dah. Sesuai yang kemarin sudah saya buat. 4 ini. Langsung hadap-hadapan. Hadap-hadapan aja. Apa? Iya. Oh, pindah ke sini. Pindah aja. Biar pas. Nah. Ada yang berlima nih ya? Berlima apa berenam? Berdua. Lima enggak apa-apa dah. Karena tadi ada yang dispensasi ya. Ada yang nggak masuk juga. Dah, bisa di buku tulisnya kalian ya. Pembahasan ini bisa dilakukan atau ditulis di buku tulis kalian, pembahasannya ini secara berkelompok biar teman satu kelompoknya tuh paham banget tentang masalah fungsi. Saya beri satu masalah. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kelihatan enggak nih, Ra? Nggak kelihatan ya? Coba perhatikan. Ini permasalahannya. Sama seperti tadi ya. Ada jalur yang seperti tadi, cuma mungkin perintahnya atau fungsinya berbeda.
di gerbang 1 jalur 1. Ini kan ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. Ya. Di gerbang 1 jalur 1 ada fungsi perubah persegi menjadi segitiga. Ini apa lagi? Lingkaran berubah menjadi kotak. Di jalur 2 kotak berubah menjadi lingkaran, segitiga berubah menjadi lingkaran, segitiga berubah menjadi kotak, segitiga berubah menjadi lingkaran. Di jalur 3 kotak berubah menjadi lingkaran, segitiga berubah menjadi lingkaran. Soalnya, jika awalnya berbentuk segitiga, saya tulis sini ya, inputnya segitiga, terus jalurnya jalur 2. Maka outputnya jadi apa? Iya, kalau yang bisa kamu ajari temennya yang nggak bisa. Berserta kamu ajari ya, bukan memberikan jawaban, beda ya. Ngajari dengan memberikan jawaban tuh beda. Kalau ngajari itu temennya yang nggak paham tuh bisa jadi paham. Kalau memberikan jawaban segitiga itu jawaban. Kok iso? Gak ngerti, itu jawaban. Di oret-oret, gak apa-apa, di kertas oret-oretan biar tambah paham. Wih, sepidole. Iya, Pak. Oh, tak golek. Di sini. Iya. Ayo, siapa yang nggak bisa nih? Bisa? Bisa semua? Bisa kalau saya suruh jelaskan? Ke depan. Tahu jawabannya apa itu? Apa? Lingkaran. Iya benar lah, lingkaran lah. So ngawur. Semuanya nih. Enggak apa-apa, kan ada yang dispensasi tadi. Enggak apa-apa dah. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa berlima. Iya. Iya, dipakai lagi tuh. Nah. Iya. Diskusi. Enggak usah. Mana? Kalau gambarnya sama, yang fungsinya mungkin sama. Oh sama kayaknya, sama. Oh beda, ya beda. Yang beda yang mana? Oh yang, oh iya. Ya itu. Mas. Hah? Olahraga sih ta? Senam. Ganda ngantuk senam dulu ta? Coba cuci muka sana. Cuci muka. Iya. Cuciin di depan sini. Bisa enggak? Mati Apanya? airnya. Iya di sana, biar dah. Bisa enggak? Bisa gila. Beneran, enggak bisa. Hah? Apa? Kenapa?
Nggak paham. Paham sih. Tapi ya kan ada tapinya. Paham tapi sedikit gak paham. Yang mana? Yang nggak paham yang mana? Yang mana? Yang di mana? Tiba-tiba bisa jadi kot. Oh ya. Hah? Ini Ini loh. Ini aja lihat di buku paket wis. Tapi tidak sama loh. Ini sama itu tidak sama. Coba misalkan kalau segitiga masuk ke jalur 2, nanti keluarnya jadi apa? tiga. Ya, nggak ada. Kamu tulis di atas segitiga di sini. Ya, kalau kamu punya pertama tuh segitiga, keluarnya jadi bentuk apa? Ya. Segitiga. Nah, gitu bis. Segitiga. Kok bisa? Kan segitiga. Segitiga, sih masuk ke gerbang 1. Berubah apa enggak? Berubah apa enggak? Masuk ke gerbang 1. Enggak, masuk ke gerbang 2. Berubah enggak? Berubah jadi lingkaran. Gelundung lingkaran. Gerbang 3 enggak berubah, tetap lingkaran ya. Lingkaran gelundung lagi. Gerbang 4 gak bisa. Enggak berubah, bukan enggak bisa. Terus nah, gitu. Oh, gampang ya? Iya, gampang. Kamu gak paham tadi? Allahu Akbar. Udah duduk. Sudah Mas, bisa? Ini bisa ini. Iki. Oh tadi tidur tuh cari inspirasi. Hah? Apa? Susah? Mana tanya apa? Ayo. Loh, siapa yang nggak bisa? Oh, ini aja ini biar anu. Ini Awalnya kan segitiga. segitiga. Oke, segitiga. Ini kan ada segitiga. Ntar. Segitiga tulis dulu gambar. Pakai pensil nggak apa-apa. Nah, segitiga. Masuk ke jalur nomor 2. Di jalur nomor 2 ini ada beberapa gerbang. Ya. Gerbang pertama segitiganya berubah apa enggak? Berubah? Kok bisa? Oh enggak. Mana? Enggak. Enggak, karena tidak dikasih perintah kan, belum kan? Ya. Perintahnya enggak sesuai kan? Ya. Sekarang di gerbang berarti masih bentuknya apa di sini? Segitiga. Di gerbang kedua berubah apa enggak segitiganya? Nah, karena ada perintah yang sesuai. Berubah jadi apa? Lingkaran, gelundung. Ya. Masuk ke gerbang 3. Lingkaran berubah apa enggak? Enggak. Gelundung lagi ke gerbang 4. Berubah apa enggak? Enggak. Gelundung lagi ke gerbang 5. Lingkarannya berubah enggak? Jadi apa? Ya udah. Paham. Oh my god, tok kayak anak TK tuh loh. Allahu Akbar. Apa? Ngarang. Ya memang kan karena belum diajari. Main apa? Bukan. Sopo sih main ini? Oh, kagelan neh. Cuci. Ayo cuci. Aku banyak. Mana? Iya, titik. Ada 2 titik. Sudah ya? Sudah paham ya? Mas ditutup, minta tolong tutupkan. Ya biar masih cuci. Sudah paham ya? Sudah, kalau sudah paham saya minta
Siapa yang perwakilan bisa menjelaskan? Satu kelompok, satu kelompok. Berdua bersamamu. Berdua sama siapa? Oh ya dah. Nih. Coba yang lain perhatikan, diem. Ada yang menjelaskan? Ini Mas. Nggak usah langsung. Langsung. Coba perhatikan. Dengarkan. Jika Joko mempunyai adonan awal bentuk segitiga, dimasukkan pada buku nomor 2, bentuk kue apa yang akan keluar? Ya. Inputannya kan segitiga. Segitiga. Tulis di atasnya. Jalur nomor 2. Kalau masuk ke sini, kan nggak berubah jadi apa-apa. Masuk ke sini, segitiga menjadi lingkaran. Turun lagi, masuk ke gerbang yang selanjutnya, Gerbang lingkaran 3. menjadi persegi. Ya. Setelah itu melewati pintu yang selanjutnya tidak berubah menjadi apa-apa. Berarti jawabannya menjadi kue yang warna persegi. Warna bentuk persegi. Ini, coba perhatikan. Jawabannya apa? Persegi ya? Ya, Jawabannya persegi? ya. Ya, jawabannya persegi. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Ada yang kelompok lain yang jawabannya bukan persegi? Ada kelompok yang jawabannya bukan persegi? Jawabannya persegi semua ini? Satu kelas persegi semua? Coba. Ya. Ya, benar ya, persegi ya. Coba kita cross check bareng-bareng ya. Ketika segitiga masuk ke jalur 2, di gerbang 1 berubah apa enggak? Enggak. Berarti tetap segitiga ya. Ketika segitiga masuk ke gerbang 2, berubah apa enggak? Jadi apa? Jadi lingkaran. Gelundung, lingkarannya gelundung, masuk ke gerbang 3. Lingkarannya berubah apa enggak? Berubah. Menjadi apa? Persegi. Persegi masuk ke gerbang 4. Berubah apa enggak? Enggak. Masuk ke gerbang 5. Enggak. Jawabannya? Nah, oke. Berarti nanti post test jawabannya apa? Nilainya kalian akan menjadi lebih baik lagi ya. Ya. Jawabannya benar, kotak tuh ya. Lanjut. Apa jawabannya? Oh, tadi cowok, sekarang cewek, perempuan. Perempuan. Gantian. Ini. Tuh, kok udah bisa? Tadi kan bisa. Ayo, perempuan. Tadi sudah cowok. Ladies first.
Berdua dah, enggak apa-apa. Start. Kamu yang Coba perhatikan. Inputnya apa ini inputnya? Lingkaran. Itu ganti. Lingkaran inputnya. Ini hapus. Atas input. Nah. Jalurnya. Iya, nggak apa-apa, ngomong aja. Oke, coba perhatikan. Yuk. Jadi karena nggak ada. Nggak ada, langsung aja dijelaskan. Dijelaskan dulu, jadi karena nggak ada gimana? Ini tuh kan Ya. lingkaran ya, masuk ke gerbang 1 itu nggak ada. Ini kan nggak memenuhi syarat. Ya, inputnya. oke. Ini juga, Juga nggak ada segitiga. ini segitiga juga. Gerbang 4 juga persegi jadinya nggak ada. Jadi keluarnya outputnya tetap lingkaran. Tulis. Nah, tutup. Jawabannya apa? B. Ya. Iya, lingkaran. Ada yang jawab, kelompok lain yang jawab selain lingkaran? Sudah sama? Sama ya. Tahu alasannya? Apa alasannya? Ya, alasannya cuma satu. Tidak ada fungsi yang memenuhi, ya. Tidak ada fungsi atau tidak ada perintah untuk merubah lingkaran menjadi bentuk lain selain lingkaran ya. Karena masuk di gerbang 3, ada fungsi kotak berubah menjadi lingkaran. Bukan lingkaran berubah menjadi kotak, berarti tidak memenuhi. Gerbang 2 tidak memenuhi juga. Gerbang 3 tidak memenuhi juga, gerbang 4 tidak memenuhi juga. Jadi tetap ya, nanti hasilnya lingkaran. Coba kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah lingkaran. Udah bisa ya kira-kira ya? Bisa? Sudah siap untuk di post test? Sudah paham masalah fungsi? Satu kata untuk fungsi. Satu kata untuk fungsi. Perintah. Coba sekali lagi, satu kata untuk fungsi. Ya. Jadi itu kata kuncinya fungsi itu adalah perintah. Kalau kepanjangannya perintah yang berlaku pada kondisi tertentu. Ya dah. Yuk sekarang kita balik lagi. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Berterima kasihlah kepada temanmu yang mengajarkanmu yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Targetnya berapa? Targetnya tadi? 100. Saya takutnya Anda sampai 100 kamu jadi stres. Ngapain? Nanti air. Hah? Nanti air ini sudah mau post test ya? Oh ya, dihapus. Tolong jangan rame ya. Oh, jangan mas. Dibuang aja, buang.
Ya. Saya kurang hitam itu mukanya. Taruh, dibuang aja, dibuang. Nanti kena temannya. Sudah selesai. Diskusinya sudah selesai. Hadap ke depan semua. Nah. Wis, mari hadap ke depan. Hadap ke depan. Nah, putar. Udah mulai ya? Udah, sesuai kesepakatan. Saya memberikan soal tanpa suara. Sudah scan? 3 4 sabar 13 21 25 kurang 5 kurang 3 kurang 3 kurang 2 pas. Kono sing salah rek 5 lagi yang salah. Dah lagi ya. Lanjut soal nomor 2. Sabar. Sudah, scan ya. 6 10 11 17 26 kurang 4 30. Saya ada yang salah. Ya enggak 100. Dah.
Sudah? Sudah belum? Scan ya. Rusak. 11, 13, kurang 8. Ya, sip. Kurang 5. Kurang 3, 2. Kurang 2. Pas. Masih ada yang salah. Yuk, soal selanjutnya nomor 4. Udah scan? Belum? Sabar temennya sih. Baca, tenang aja. Yo, nyo. Kurang 8, kurang 5, kurang 2. Iya tadi. Kurang 1. Siapa 1 belum? Kamu belum? Udah, scan? Kalau saya scan ini nggak kelihatan lagi jawabannya. Kurang 3. Kurang 2. Sampai 2 belum? Kurang 1. Radit. Kok Kak? Soal terakhir. Soal nomor 6. Sudah? Scan ya? Yuhun. Ayo, kurang 5. Kepada semua siswa dimohon membuat siapkan diri untuk doa akhir pembelajaran. Kurang 5.
Kurang 1. Saya Pak. Oke, tenang, sabar. Sabar, tenang. Dah. Targetnya kamu tadi berapa? 100. Sini lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Oke. Sabar. Itunya dikembalikan dulu. Ambil lembar jawabannya. Makasih ya. Tidak ada yang ketinggalan ya? Sudah ya? Coba perhatikan kesimpulan kita untuk dalam pelajaran kali ini ya, materi berpikir komputasional yang tadi. Kesimpulannya adalah fungsi itu apa? Perintah yang apa? Berlaku pada kondisi tertentu ya. Kesimpulannya adalah fungsi itu adalah perintah yang berlaku pada kondisi tertentu. Tadi kita menggunakan materi menggunakan post-test, pre-test dengan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Menurut kalian lebih baik mana Quizzes apa pakai kertas biasa? Kenapa? Ada gambarnya, lebih simpel, langsung tahu nilainya ya. Jadi dengan teknologi kita terbantu ya. Kamu sebagai siswa terbantu, menarik kan pelajarannya ya. Gak monoton kan, gak nulis terus ya. Saya juga sebagai guru terbantu juga karena ada aplikasi Quizzes ini. Sudah disiapkan, silakan. Siap diri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Ada eskul lah. Ada eskul kan? Enggak tahu. Eskul. Oh iya PMR ya. Iya.